你们夏家算什么东西？要逼着我与他结婚？你们说？你想偷画？爹地嘛！ Halo semuanya, kembali lagi bersama Tukang Drama. Nah para pecinta Dracin, kali ini Mimin akan menceritakan tentang pasangan yang saling menanti cinta dari masa kecilnya. Akan tetapi, mereka harus terpisah karena sebuah insiden di masa lalu. Kemudian hal itu pun membuat mereka saling mencari. Nah apakah mereka akan bertemu kembali? Dan apa mereka akan langsung saling mengenal pas ketemu nanti? Dengan begitu, yuk mari kita langsung cari tahu ke dalam alur ceritanya. Di sebuah rumah mewah, dua bocah tampak asyik menghabiskan waktu bersama. Widya, seorang gadis kecil dengan rambut dikuncir dua, tengah sibuk melukis wajah Bayu, teman masa kecilnya. Bayu, seorang anak lelaki yang ramah dan ceria, berdiri di hadapannya sambil wajahnya datar, namun responnya terasa hangat, sesekali menggoda Widya agar gambarnya tampak lebih lucu. Suasana ceria mereka tiba-tiba berubah ketika suara gaduh terdengar dari luar. Sekelompok preman menerobos masuk dengan wajah garang, mencari Bayu, sang pewaris keluarga Fajar. Ayah Bayu segera menyuruh mereka bersembunyi, membawa kedua bocah itu ke tempat yang aman. Namun Widya yang tak tega melihat Bayu ketakutan, tanpa berpikir panjang, keluar dari persembunyian. Dengan suara lantang, ia mengaku sebagai pewaris keluarga Fajar, berharap bisa menyelamatkan temannya. Para preman yang tidak tahu kebenaran langsung menangkapnya. Salah satu dari mereka bahkan menggores perutnya dengan pisau sebelum membawanya pergi. Namun sebelum mereka berhasil menyerahkan Widya kepada bos mereka, sebuah telepon masuk. Suara di ujung sana dengan tegas mengatakan bahwa mereka telah menangkap orang yang salah, karena pewaris keluarga Fajar adalah seorang anak laki-laki, bukan perempuan. Tahun-tahun berlalu, dan Widya kini telah berubah menjadi seorang wanita anggun yang dipanggil Citra. Hari ini, ia berdiri di tengah acara pernikahannya, mengenakan gaun putih yang indah. Namun alih-alih bahagia, air mata justru mengalir di pipinya. Ini bukan pernikahan yang diimpikannya, melainkan sesuatu yang terpaksa ia jalani demi melunasi hutang ayahnya. Ingatannya kembali ke masa lalu, ketika sang ayah tega menjebaknya untuk tidur dengan seorang pria kaya, bernama Nando. Malam itu masih terpatri jelas dalam pikirannya, tentang Nando yang mabuk berat, masuk ke dalam kamar, menciuminya meski ia berusaha melarikan diri. Dengan mudahnya pria itu membawanya ke ranjang, mengabaikan tangisan dan ketakutannya. Kini, di hari pernikahannya, Citra hanya bisa menangis, mengenang masa lalunya dengan Bayu, satu-satunya orang yang selalu melindunginya dulu. Namun takdir seolah terus mempermainkannya. Sang pengantin pria tak kunjung datang, membuat para tamu mulai berbisik, beberapa bahkan menertawakannya. Citra hanya bisa berdiri di altar, meratapi nasibnya yang seolah tak pernah berpihak padanya. Di sisi lain, Nando, calon suami Citra, tampak murka. Ia merasa telah dijebak dalam pernikahan yang tidak pernah diinginkannya. Baginya, pernikahan hanya akan ia jalani dengan teman masa kecilnya yaitu Widya, sosok yang selama ini ia cari. Tanpa ia sadari, wanita yang pernah ia tiduri dalam keadaan mabuk adalah orang yang sama. Amarahnya semakin memuncak ketika ia tiba di acara pernikahan, ditemani para pengawalnya. Dengan suara lantang, ia mengumumkan perlakuan calon istrinya yang rela menjual diri demi uang. Citra yang tidak berdaya hanya bisa menangis. Ia ingin menjelaskan bahwa semua ini adalah jebakan ayahnya, namun suaranya tenggelam di tengah cemoohan para tamu. Nando yang terlanjur marah tidak memberikan kesempatan sedikit pun, bahkan ia melempar tubuh Citra hingga jatuh ke lantai. Dalam tangisnya, Citra hanya bisa berharap Bayu ada di sisinya, tetapi itu mustahil. Ia bahkan tidak tahu apakah Bayu masih hidup atau sudah lama melupakannya. Setelah mempermalukan Citra di hadapan banyak orang, Nando tetap membawanya pulang. Mereka tetap menikah, tetapi bukan atas dasar cinta. Syaratnya, setelah Citra melahirkan, ia harus pergi dari rumah tersebut tanpa membawa apapun. Tak ingin melihat wajahnya, Nando menyerahkannya pada pelayannya, Molly, dan memerintahkan agar Citra ditempatkan di gudang. Molly, pelayan rumah tangga yang setia pada Nando, membawa Citra ke sebuah ruangan terpencil. Ruangan itu dipenuhi lukisan-lukisan berharga milik Nando. Salah satunya menarik perhatian Citra,
lukisan yang pernah ia berikan kepada Bayu sewaktu kecil. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya, Nando tiba-tiba masuk. Matanya menyala penuh kemarahan. Tanpa ragu, ia meraih tangan Citra dengan kasar, mencegahnya membuka lukisan itu. Citra mencoba menjelaskan bahwa Molly yang membawanya ke ruangan tersebut. Tetapi ketika Molly dipanggil, ia justru memutarbalikkan fakta. Ia memfitnah Citra sebagai wanita lancang yang berani memasuki ruangan terlarang. Nando semakin murka. Tanpa pikir panjang, ia mendorong Citra hingga tubuhnya terjatuh dengan keras. Rasa sakit langsung menjalar ke perutnya yang tengah mengandung. Citra menggigit bibir menahan rasa nyeri yang luar biasa. Tubuhnya mulai terasa lemah. Molly segera menariknya keluar dari ruangan tersebut. Tetapi sebelum mereka mencapai pintu, Citra tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah. Rasa sakit semakin menusuk, dan tak lama kemudian, darah mulai mengalir dari tubuhnya. Melihat kejadian itu, Nando panik. Tanpa membuang waktu, ia segera membawa Citra ke rumah sakit. Namun saat dalam pemeriksaan, ada sesuatu yang terasa janggal. Nando terlihat berbicara dengan dokter dan perawat dengan sikap mencurigakan. Citra yang setengah sadar hanya bisa mendengar suara-suara samar di sekelilingnya. Ia merasa lelah, tubuhnya terasa semakin berat. Tak lama setelah itu, proses persalinannya dimulai. Dengan sisa tenaganya, Citra akhirnya berhasil melahirkan seorang anak. Tangisan bayi terdengar nyaring di ruangan itu. Namun Citra tidak bisa menikmati kebahagiaan itu. Tubuhnya terasa semakin lemas, pandangannya kabur, dan dalam hitungan detik, ia kehilangan kesadarannya. Setelah memastikan Citra dalam keadaan tak sadarkan diri, Nando segera membawa bayinya keluar dari ruangan persalinan, meninggalkan Citra yang masih ditangani oleh dokter. Di luar ruangan, ayah Citra yang sedari tadi menunggu langsung menghampiri Nando begitu melihat cucunya digendong. Tanpa basa-basi, ia meminta uang sebagai imbalan. Mengingat selama ini ia hanya memanfaatkan putrinya demi kepentingan pribadi. Nando yang sudah muak dengan pria tua itu akhirnya memberikan 1 miliar kepadanya. Tetapi dengan satu syarat, anak ini harus resmi putus hubungan dengan keluarga Citra. Tanpa memikirkan konsekuensinya, ayah Citra langsung menyetujui syarat tersebut, hanya peduli pada uang yang baru saja diterimanya. Nando kemudian pergi membawa bayinya, meninggalkan rumah sakit tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Di dalam ruang persalinan, Citra akhirnya tersadar dari pingsannya. Rasa sakit masih terasa di seluruh tubuhnya, tetapi ada sesuatu yang lebih mengejutkannya. Ternyata ia telah melahirkan 2 bayi lagi. Ketika dokter hendak memberi kabar kepada Nando, Citra dengan cepat mencegahnya. Ia sadar, jika Nando mengetahui keberadaan anak-anaknya yang lain, ia pasti akan mengambil mereka juga. Dengan hati yang penuh ketakutan, ia memutuskan untuk merahasiakan kelahiran kedua anaknya dan membesarkan mereka sendirian. 5 tahun berlalu, kini Citra hidup bersama kedua anaknya, Louis dan Lily. Mereka telah tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan ceria, meski hidup mereka jauh dari kemewahan. Suatu hari, Citra mendengar kabar bahwa villa tua peninggalan keluarga Fajar telah dibeli oleh seseorang. Hatinya dipenuhi harapan, berharap bahwa Bayulah yang membeli tempat itu. Dengan penuh semangat, ia mengajak Louis dan Lily pergi ke villa tersebut, berharap bisa menemukan jejak sahabat masa kecilnya. Setibanya di villa, Citra justru dikejutkan oleh sosok yang berdiri di antara bunga-bunga di halaman. Itu bukan Bayu, melainkan Nando. Seketika rasa panik menyelimutinya. Dengan cepat, ia meminta kedua anaknya memakai masker dan berbisik bahwa pria di depan mereka adalah penculik. Mereka pun berjalan melewati Nando dengan langkah tergesa. Namun tiba-tiba Lily terjatuh. Nando yang refleks ingin menolongnya, justru dikejutkan oleh jeritan gadis kecil itu yang dengan lantang menyebutnya penculik. Nando terdiam, kebingungan dengan tuduhan tersebut. Sementara itu, Louis yang juga ketakutan langsung bersembunyi di belakang ibunya. Tatapan Nando penuh dengan tanda tanya. Perlahan ia mulai menebak bahwa mereka memiliki hubungan dengannya. Saat suasana semakin tegang, sebuah taksi tiba di depan villa. Tanpa berpikir panjang, Citra langsung menghentikan taksi tersebut dan membawa anak-anaknya masuk. Namun sebelum pintu tertutup sepenuhnya, Louis dengan jahil membuka kaca jendela, menurunkan maskernya, lalu menjulurkan lidah ke arah Nando. Mata Nando membulat saat akhirnya ia mengenali wajah Citra yang selama ini berusaha menghindarinya.
Tanpa ragu, ia mencoba menghentikan taksi itu, tetapi usahanya sia-sia. Di kediamannya, Citra terus memikirkan pertemuan tadi. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Di sisi lain, Nando menerima laporan dari bawahannya mengenai Citra yang ternyata memiliki anak lain selain Hendra, putra yang dulu dibawanya saat baru lahir. Informasi itu membuat Nando terkejut. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah dugaan bawahannya yang menyatakan bahwa anak-anak yang kini bersama Citra bukanlah hasil dari pernikahan mereka, melainkan anak dari pria lain. Mendengar dugaan itu, emosi Nando langsung memuncak. Dengan penuh amarah, ia membanting dokumen yang ada di tangannya, merasa dikhianati oleh wanita yang selama ini dibencinya. Keesokan harinya, Nando tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Ia mengantar Hendra ke sekolah meskipun suasana di antara mereka terasa kaku. Hendra yang biasanya pendiam tampak lebih murung dari biasanya. Sepanjang perjalanan, ia memasang wajah cemberut, sama sekali tidak merespons ajakan bicara dari Nando. Meskipun Nando berusaha mencairkan suasana, bocah kecil itu tetap memilih diam dan menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Sesampainya di sekolah, Nando berpamitan pada Hendra sebelum akhirnya pergi. Tak lama setelah Nando meninggalkan sekolah, Citra datang secara diam-diam untuk menjenguk Hendra. Dengan hati-hati, ia mengamati dari kejauhan, memastikan tidak ada yang mengenalinya. Ia hanya ingin melihat putranya, meskipun ia sadar bahwa pertemuan ini berisiko. Di dalam kelas, Hendra menjadi sasaran perundungan oleh teman-temannya. Anak-anak di sekitarnya mengejeknya karena tidak memiliki seorang ibu. Hendra hanya bisa diam. Tetapi dari sorot matanya terlihat bahwa ia sedang menahan perasaan yang selama ini dipendamnya. Saat ejekan semakin menjadi, tiba-tiba Citra masuk ke dalam kelas dan mengakui dirinya sebagai ibu Hendra. Namun bukannya senang, Hendra justru marah dan menolak keberadaannya. Bocah kecil itu menunjukkan ekspresi ketidaksukaannya dengan jelas, membuat Citra merasa perih di dalam hatinya. Matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia tetap bertahan di tempatnya. Di tengah suasana yang penuh ketegangan, tiba-tiba Nando muncul dan langsung menarik Citra keluar dari kelas. Ia tak bisa menerima tindakan Citra yang tiba-tiba datang dan mengacaukan keadaan. Mereka pun berdebat di lorong sekolah, membahas tentang Hendra dan izin yang diminta Citra untuk menemui anaknya. Namun Nando tetap bersikeras menolak. Ia bahkan mulai membahas anak-anak lain yang bersama Citra, membuat wanita itu terdiam. Citra tidak ingin Nando mengetahui kebenaran yang selama ini ia sembunyikan, sehingga ia hanya bisa menunduk tanpa memberikan jawaban. Melihat reaksi Citra yang diam saja, Nando semakin marah. Ia langsung menuduh Citra telah hidup dengan pria lain, meninggalkannya dan Hendra demi membangun keluarga baru. Merasa tak punya pilihan lain, Citra akhirnya meminta izin untuk menjadi pengasuh Hendra. Mendengar permintaan itu, Nando berpikir sejenak sebelum akhirnya mengizinkan. Namun di balik keputusannya itu, ia memiliki rencana tersendiri. Ia berharap dengan membiarkan Citra menjadi pengasuh Hendra, anaknya akan semakin membenci wanita itu sebagai balasan atas semua penderitaan yang telah mereka alami. Setelah membawa Citra ke rumahnya, Nando memperkenalkan wanita itu kepada Hendra sebagai pengasuhnya. Citra pun mengulangi perkenalan dengan nada lembut, berusaha mendekati putranya. Sebagai bentuk perhatian, ia bahkan memberikan hadiah berupa puzzle. Namun Hendra menolak hadiah tersebut mentah-mentah. Tanpa ragu, bocah kecil itu langsung menghempaskan puzzle ke lantai, lalu berlari ke kamarnya tanpa sepatah kata pun. Tak ingin menunjukkan emosinya, Citra hanya bisa menghela napas panjang dan menerima perlakuan dingin itu dengan lapang dada. Tak lama setelah itu, Nando meminta Citra membersihkan dapur sebagai tugas pertamanya di rumah. Dengan patuh, Citra pergi ke dapur dan mulai mengelap mangkuk-mangkuk yang ada di sana. Saat sedang fokus dengan pekerjaannya, tiba-tiba Hendra datang dan menegur Citra dengan suara tajam. Wanita itu terkejut hingga tak sengaja menjatuhkan mangkuk yang sedang dipegangnya. Suara pecahan mangkuk menggema di ruangan, menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Citra hanya bisa menatap pecahan mangkuk di lantai dengan perasaan campur aduk, sementara Hendra berdiri di dekatnya dengan ekspresi penuh kebencian. Mangkuk yang pecah berserakan di lantai membuat Hendra langsung histeris. Bocah kecil itu tampak begitu marah, matanya memerah, dan napasnya memburu. Dengan gerakan tergesa-gesa,
ia mulai memunguti serpihan mangkuk tanpa memedulikan bahaya yang mengintainya. Citra yang melihat hal itu segera mencoba menghentikannya, khawatir tangan mungil anaknya akan terluka oleh serpihan tajam tersebut. Namun bukannya berhenti, Hendra justru semakin kesal. Dengan penuh emosi, ia mendorong Citra yang berusaha mendekatinya. Citra yang kehilangan keseimbangan tak sempat menghindari pecahan mangkuk yang ada di lantai. Tangannya tanpa sengaja menekan serpihan tajam itu, menyebabkan luka yang cukup dalam. Darah segar mengalir dari telapak tangannya, namun Citra hanya bisa menatap Hendra yang kini sudah beranjak pergi meninggalkannya begitu saja. Ia tak memperdulikan rasa sakitnya, yang jauh lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa anaknya menolak keberadaannya. Dengan hati yang hancur, Citra menangis pelan, meratapi semua kesalahannya di masa lalu. Jika saja ia tidak meninggalkan Hendra, mungkin bocah itu tidak akan tumbuh menjadi anak yang begitu tertutup dan penuh kemarahan. Di sudut ruangan, Hendra duduk dengan wajah murung. Ia dengan hati-hati menyusun kembali pecahan mangkuk itu, seolah berusaha mengembalikan sesuatu yang sangat berharga baginya. Citra yang melihatnya merasa iba, ia perlahan mendekati Hendra dan duduk di sampingnya. Melihat Citra datang, Hendra tanpa ragu meminta Citra untuk membantu menyusun kembali mangkuk tersebut. Namun Citra hanya bisa menggeleng, lalu berkata bahwa ia akan menggantinya dengan yang baru. Mendengar jawaban itu, Hendra langsung menangis terseduh-seduh. Bocah itu merasa begitu marah dan kecewa. Mangkuk itu bukan sekadar benda biasa, melainkan kenangan terakhirnya bersama ibunya. Satu-satunya hal yang selama ini membuatnya merasa dekat dengan sosok ibu yang selama ini ia rindukan. Dengan isak tangis yang tak tertahan, Hendra pergi ke kamarnya, meninggalkan Citra yang kini hanya bisa terpaku di tempatnya dengan perasaan bersalah. Tak lama kemudian, Nando datang menghampiri Citra. Tatapan pria itu dipenuhi amarah dan kebencian. Tanpa basa-basi, ia meraih tangan Citra yang terluka, lalu menekannya dengan kasar. Rasa sakit yang tiba-tiba menyerang membuat Citra meringis, namun ia tidak berusaha melawan. Nando mulai menyalahkannya atas segala penderitaan yang dialami Hendra. Ia menumpahkan semua kemarahannya, mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan egois Citra di masa lalu. Perdebatan pun tak terhindarkan. Citra berusaha menjelaskan perasaannya, namun Nando sama sekali tidak mau mendengar. Bagi Nando, Citra sudah tidak punya hak untuk kembali ke dalam hidup Hendra setelah bertahun-tahun meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, Citra yang masih merasa bersalah memutuskan untuk kembali menemui Hendra. Ia menemukan bocah itu sedang melukis dengan serius. Citra lalu mencoba mengajaknya berbicara, namun respons yang ia dapat masih tetap sama, dingin dan penuh kebencian. Hendra jelas masih mengingat kejadian sebelumnya, dan itu membuatnya tetap menjaga jarak. Tanpa menyerah, Citra memberikan sebuah hadiah yang merupakan sebuah lukisan yang ia buat sendiri dengan penuh kasih sayang. Perlahan, ia menyodorkannya kepada Hendra, berharap setidaknya bisa sedikit meluluhkan hati anaknya. Hendra menatap lukisan itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Namun perlahan matanya mulai menunjukkan ketertarikan. Ia mengamati detailnya dengan seksama, dan tanpa sadar, bibirnya sedikit melengkung ke atas. Meskipun tak mengucapkan sepatah kata pun, Citra bisa melihat bahwa Hendra menyukai lukisannya. Namun momen itu tak bertahan lama. Nando tiba-tiba datang menghampiri mereka. Tatapannya tajam, dan suaranya terdengar tegas saat memperingatkan Citra agar segera pergi. Ia tak ingin wanita itu terus mengganggu kehidupan Hendra. Namun saat sekilas melihat hasil lukisan Citra, Nando tiba-tiba terdiam. Ada sesuatu dalam lukisan itu yang membuatnya teringat pada seseorang dari masa lalunya, yaitu Widya. Rasa rindu yang tiba-tiba muncul membuat Nando terguncang. Namun ia segera menepisnya. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi, hanya perasaan sesaat yang muncul karena kelelahan. Dengan nada dingin, ia kembali meminta Citra untuk pergi. Citra yang tidak ingin membuat situasi semakin buruk, akhirnya menurut. Namun saat ia hendak mengambil kembali lukisan yang telah ia berikan, Hendra tiba-tiba menggenggamnya erat. Bocah itu bahkan memeluk lukisan itu dengan erat, seolah takut kehilangannya. Melihat itu, Citra hanya bisa tersenyum miris sebelum akhirnya melangkah pergi. Ia meninggalkan rumah itu dengan hati yang berat, masih berharap suatu hari nanti bisa mendapatkan kembali tempatnya di hati Hendra.
Nando masih merasa penasaran dengan lukisan yang dibuat oleh Citra. Ia ingin melihatnya lebih jelas. Namun Hendra yang masih memeluk lukisan itu dengan erat, tidak memberikan kesempatan sedikit pun. Bocah itu tampak begitu protektif terhadap hadiah yang baru saja ia terima, seolah-olah lukisan itu adalah sesuatu yang sangat berharga baginya. Nando hanya bisa menatapnya dengan alis berkerut, bertanya-tanya apa sebenarnya yang membuat Hendra begitu menyayangi lukisan itu. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Siska, asisten pribadinya, datang menghampiri. Wanita itu dengan ramah mengatakan bahwa ia akan mengantar Hendra ke sekolah, seperti biasanya. Nando pun mengangguk setuju, mempercayakan putranya pada Siska, sementara ia sendiri harus menghadiri rapat penting. Setelah memberikan beberapa instruksi singkat, Nando segera pergi, meninggalkan Siska dan Hendra. Di dalam mobil, Siska berusaha mengobrol dengan Hendra untuk mencairkan suasana. Ia mencoba bersikap ramah, mengajak Hendra berbicara tentang berbagai hal yang mungkin menarik perhatiannya. Namun Hendra hanya diam dan sama sekali tidak merespons. Sikap cuek bocah itu membuat Siska sedikit kesal, tetapi ia masih mencoba bersabar. Ia terus mencoba berbicara, berharap Hendra akhirnya mau membuka diri. Namun setelah berkali-kali diabaikan, kesabaran Siska mulai habis. Ia akhirnya marah, merasa bahwa Hendra terlalu manja dan tidak tahu bagaimana caranya bersikap sopan. Sementara itu, di tempat lain, Citra akhirnya pulang ke rumah. Begitu ia tiba, dua anaknya, Louis dan Lily, langsung menyambutnya dengan penuh semangat. Namun kegembiraan mereka berubah menjadi kekhawatiran begitu melihat tangan ibu mereka yang penuh luka. Tatapan mereka dipenuhi rasa cemas, namun Citra segera berusaha menenangkan mereka. Ia tersenyum dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah Citra masuk ke dalam rumah, Louis diam-diam mulai menyelidiki tempat kerja ibunya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dan ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di dalam mobil, Siska yang masih berusaha menarik perhatian Hendra, tiba-tiba mulai memperkenalkan dirinya dengan lebih serius. Ia menyebut dirinya sebagai calon mama Hendra, berharap bisa mendapatkan reaksi dari bocah itu. Namun bukannya senang, Hendra justru langsung marah. Ia tidak menyukai apa yang Siska katakan, dan kemarahannya terus berlanjut hingga mereka tiba di sekolah. Setibanya di sekolah, Hendra langsung menghadapi masalah baru. Seorang orang tua murid tiba-tiba menegurnya dengan kasar, menyebutnya sebagai anak nakal. Siska yang melihat hal itu segera meminta Hendra untuk meminta maaf. Namun Hendra menolak mentah-mentah. Ia tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun. Siska yang merasa harus menegakkan aturan terus memaksa Hendra untuk meminta maaf. Namun sebelum situasi semakin memburuk, tiba-tiba Citra datang menghampiri. Dengan penuh keberanian, ia langsung membela Hendra di depan semua orang. Bahkan, tanpa ragu, ia menampar orang tua murid yang telah berkata kasar kepada putranya. Suasana menjadi tegang. Semua orang yang berada di sekitar mereka langsung terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Citra dengan tegas meminta orang tua tersebut untuk meminta maaf kepada Hendra, namun orang itu tetap bersikeras menolak. Tak mau kalah, Citra mengeluarkan ancaman. Ia mengatakan bahwa jika permintaan maaf tidak diberikan, ia tidak akan segan-segan untuk menuntut orang tersebut atas perbuatannya. Akhirnya, dengan terpaksa, orang tua itu bersedia meminta maaf kepada Hendra. Namun setelah kejadian itu, Hendra semakin enggan untuk pergi ke sekolah. Ia merasa tidak nyaman dan lebih memilih untuk tidak masuk. Melihat anaknya yang tampak sedih, Citra mencoba menawarkan sesuatu untuk menghiburnya. Ia mengajak Hendra bermain keluar, mencoba mengalihkan perhatiannya dari kejadian buruk yang baru saja ia alami. Hendra pun akhirnya mengangguk, tertarik dengan tawaran tersebut. Namun sebelum mereka sempat pergi, Siska tiba-tiba muncul dan mencoba mencegah mereka. Ia merasa bahwa Citra tidak memiliki hak untuk membawa Hendra pergi begitu saja. Namun Hendra dengan tegas menolak pergi bersama Siska. Ia lebih memilih berada di sisi Citra. Merasa tidak terima dengan apa yang terjadi, Siska akhirnya mengadu kepada Nando. Ia melaporkan semua tindakan Citra, mencoba membuat Nando semakin tidak menyukai wanita itu. Sementara itu, di taman, Citra menerima telepon dari Nando. Seperti yang diduga, pria itu langsung memarahinya, menyalahkannya atas apa yang telah terjadi.
Namun bukannya takut atau marah balik, Citra justru bersikap santai. Ia pura-pura tidak mendengar omelan Nando, lalu dengan santainya menutup telepon begitu saja. Melihat sikap Citra yang begitu tenang, Nando menjadi heran. Ia tidak mengerti mengapa wanita itu bisa bersikap seperti itu padanya. Ia bahkan bertanya-tanya, mengapa Citra begitu baik padanya setelah semua yang terjadi. Saat pertanyaan itu akhirnya ia lontarkan, Citra hanya tersenyum tipis dan memberikan jawaban sederhana. Ia mengatakan bahwa Hendra berhak menerima cinta dari banyak orang, tidak peduli seberapa buruk sikapnya selama ini. Jawaban itu membuat Hendra terdiam, tidak tahu harus merespon seperti apa. Ada sesuatu dalam perkataan Citra yang entah bagaimana berhasil menyentuh hatinya. Sepulang ke rumah, Citra dan Hendra langsung dihadang oleh Nando yang tampak sangat marah. Wajahnya tegang, dan suaranya penuh emosi saat ia melampiaskan kekesalannya. Setelah Hendra masuk ke dalam rumah, Nando dan Citra mulai berdebat di depan pintu. Citra mencoba menjelaskan alasan mengapa ia mengajak Hendra pergi, namun Nando sama sekali tidak mau mendengarkan. Ia tetap bersikeras bahwa Citra telah bertindak semaunya dan tidak memikirkan akibatnya. Perdebatan semakin memanas, ketika Nando meminta Citra untuk meminta maaf kepada orang tua murid yang sebelumnya ia tampar. Namun sebelum Citra sempat memberikan jawaban, Hendra tiba-tiba keluar dan langsung membela Citra. Bocah itu menatap ayahnya dengan mata penuh keteguhan, seolah-olah ia tidak akan membiarkan siapapun menyalahkan Citra. Melihat reaksi putranya, Nando akhirnya mengalah. Dengan sedikit enggan, ia memperbolehkan Citra tetap bekerja sebagai pengasuh Hendra. Di dalam kamarnya, Hendra duduk di atas tempat tidurnya sambil menatap lukisan yang diberikan oleh Citra. Ia mengingat kata-kata Citra tentang lukisan itu, tentang bagaimana seni bisa menggambarkan perasaan seseorang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat, membuat Hendra buru-buru menyembunyikan lukisan tersebut di balik punggungnya. Tak lama kemudian, Citra dan Nando masuk ke dalam kamar. Nando kemudian bertanya kepada Hendra tentang hadiah yang ia inginkan untuk ulang tahunnya. Tanpa ragu, Hendra menjawab bahwa ia ingin seorang mama. Mendengar jawaban itu, Nando langsung berpikir bahwa Siska adalah pilihan yang tepat untuk menjadi ibu bagi Hendra. Ia merasa Siska cukup cocok untuk mengisi peran tersebut. Setelah itu, di dapur, Hendra tampak sibuk menyiapkan makanan. Ia terlihat serius, memastikan semua tersusun dengan baik. Tak lama kemudian, Nando datang dan bertanya untuk siapa makanan itu dibuat. Dengan polosnya, Hendra menjawab bahwa makanan tersebut ia siapkan untuk Citra. Di sisi lain, Citra sedang membersihkan tangga ketika tiba-tiba Siska datang menghampirinya. Dengan wajah penuh penyesalan, Siska meminta maaf atas sikapnya sebelumnya terhadap Hendra. Ia mengaku baru mengetahui bahwa Citra adalah ibu kandung Hendra. Siska memberikan berbagai alasan atas tindakannya, berusaha membuat Citra percaya bahwa ia benar-benar menyesal. Citra yang berhati lembut pun akhirnya memaafkan Siska. Setelah itu, Siska mulai bertanya tentang cara mendekati Hendra agar bisa lebih akrab dengannya. Tanpa curiga, Citra pun menjelaskan dengan rinci bagaimana seharusnya bersikap pada Hendra. Namun diam-diam, Siska merekam percakapan mereka. Ketika Hendra dan Nando datang, Siska tiba-tiba mengeluarkan uang dan memberikan kepada Citra, seolah-olah ia telah membayar Citra untuk semua yang telah dilakukan. Hendra yang melihat kejadian itu langsung terkejut. Tanpa berpikir panjang, ia menjatuhkan mangkok yang dipegangnya. Mata bocah itu dipenuhi kemarahan dan kekecewaan karena telah terhasut oleh tipu muslihat Siska. Citra mencoba menjelaskan bahwa semua itu hanyalah kesalahpahaman. Namun sebelum ia sempat berkata lebih jauh, Siska langsung memutar rekaman percakapan mereka sebagai bukti. Nando yang mendengar rekaman itu semakin marah kepada Citra. Ia merasa dibohongi dan tanpa pikir panjang, langsung memarahi Citra di depan Hendra. Tak kuat menahan emosinya, Hendra tiba-tiba berteriak. Dengan penuh amarah, ia mengambil lukisan dari Citra yang selama ini ia sembunyikan, lalu merobeknya tanpa ragu. Hatinya dipenuhi rasa sakit dan kebingungan. Namun setelah itu, tubuhnya tiba-tiba terhuyung. Melihat kondisi Hendra yang melemah, Nando langsung panik. Ia segera mengambil obat untuk Hendra dan meminta Citra untuk menjaganya sementara. Namun sebelum ada yang sempat menghentikannya,
Hendra berlari keluar dengan kondisi yang tidak stabil. Dalam kepanikan, Hendra akhirnya tertabrak mobil. Suasana langsung berubah menjadi kacau. Dengan cepat, ia dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Nando yang masih dipenuhi emosi kembali melampiaskan amarahnya kepada Citra. Bukannya menenangkan situasi, Siska justru ikut memprovokasi Nando, membuatnya semakin menyalahkan Citra atas kejadian yang menimpa Hendra. Tak lama kemudian, dokter keluar dan melaporkan kondisi Hendra. Ia mengatakan bahwa Hendra membutuhkan banyak darah. Tanpa ragu, Citra langsung menawarkan diri karena golongan darahnya sama dengan Hendra. Saat darah Citra sedang diambil, Siska yang berdiri di sampingnya menerima pesan dari Nando bahwa mereka sudah mendapatkan donor darah lain. Namun bukannya menyampaikan kabar baik itu, Siska justru memilih berbohong. Ia mengatakan sebaliknya, membuat Citra semakin khawatir. Tak ingin mengambil risiko, Citra meminta perawat untuk terus mengambil darahnya hingga cukup untuk Hendra. Akibatnya, tubuhnya melemah dan ia pun akhirnya pingsan. Ketika Citra tidak sadarkan diri, Siska melihat kesempatan untuk melakukan sesuatu yang licik. Ia menyogok suster yang bertugas, meminta agar perawat itu mengatakan bahwa dirinya lah yang telah mendonorkan darah untuk Hendra. Dengan begitu, ia bisa mendapatkan kepercayaan Nando sepenuhnya dan menjauhkan Citra dari kehidupan mereka. Setelah kejadian di rumah sakit, Siska pergi ke ruangan Hendra. Tak lama setelah itu, Nando datang. Hendra yang sebelumnya terbaring lemas, tiba-tiba tersadar. Namun suasana semakin kacau, ketika suster yang ada di ruangan itu menginformasikan pada Hendra bahwa Siska lah yang telah mendonorkan darah untuknya. Mendengar hal itu, Nando langsung berterima kasih pada Siska, merasa berutang budi padanya. Citra yang baru masuk ke ruangan Hendra, langsung bertanya tentang kondisi Hendra. Namun alih-alih mendapatkan penjelasan, Nando malah mencegahnya untuk mendekat dan sebaliknya menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan Citra sebelumnya. Citra berusaha menjelaskan bahwa dirinya lah yang mendonorkan darah, bukan Siska. Sayangnya, suster yang telah disogok malah membenarkan kata-kata Siska, membuat Citra semakin terpojok. Tak ada yang mau mendengarkan penjelasan Citra, dan akhirnya, Nando pun mengusirnya dari ruangan itu. Namun Citra yang tidak ingin menyerah, terus mencoba menjelaskan. Meski begitu, Nando dan Siska tetap tidak mempercayainya. Di tengah situasi yang semakin mencekam, Nando kemudian menyebutkan tentang hadiah ulang tahun yang diminta Hendra sebelumnya. Hendra yang masih tampak bingung, akhirnya mengungkapkan niatnya untuk menikahi Siska, agar Siska bisa menjadi ibu bagi dirinya di masa depan. Citra yang merasa sangat kecewa pun akhirnya pulang, berjalan dalam keadaan basah kuyup di bawah hujan. Namun sebelum ia sampai di rumah, telepon dari Nando datang mengundangnya untuk hadir di acara ulang tahun. Mendengar itu, Citra langsung merasa antusias dan mengatakan akan datang, meskipun dalam hatinya masih penuh keraguan. Sesampainya di rumah, anak-anaknya, Louis dan Lily, menyambutnya dengan wajah khawatir melihat kondisi Citra yang basah kuyup. Mereka kemudian mengingatkan Citra tentang ulang tahun mereka yang sebentar lagi tiba. Namun Citra mengatakan bahwa ia tidak bisa menemani mereka, karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Setelah itu, Citra memutuskan untuk mandi agar badannya terasa lebih hangat. Sementara itu, Louis dan Lily saling berdiskusi. Mereka merasa prihatin dengan kondisi Citra yang pulang dalam keadaan basah kuyup dan tidak bisa menemani mereka di hari ulang tahun. Louis merasa tidak terima dan berniat untuk pergi diam-diam membuntuti Citra esok harinya. Keesokan harinya, Citra pergi membawa kue yang telah ia buat ke rumah Nando. Tanpa Citra sadari, Louis mengikuti langkahnya diam-diam. Sesampainya di depan gedung, Citra dihentikan oleh pengawal yang menanyakan undangannya. Citra menjawab bahwa ia diundang secara pribadi. Pengawal itu kemudian masuk untuk memastikan dengan Hendra. Setelah beberapa saat, pengawal itu keluar dan memberitahukan Citra bahwa ia harus menunggu selama 1 jam sebelum bisa masuk, karena Hendra ingin memberinya pelajaran terlebih dahulu. Citra yang bingung namun tetap sabar, akhirnya menunggu di luar selama 1 jam. Setelah waktu berlalu, pengawal memberitahunya bahwa ia kini boleh masuk ke dalam. Acara ulang tahun hampir dimulai, dan Citra akhirnya sampai di dalam. Namun Nando langsung menyambutnya dengan kata-kata kasar, menuduhnya datang hanya untuk menggoda pria-pria di sana. Hal itu membuat Citra merasa sangat malu, tetapi ia tetap bertahan.
Siska kemudian mulai memberikan hadiah kepada Hendra, dan orang-orang lainnya juga memberikan hadiah. Hadiah-hadiah yang diberikan bernilai miliaran, sementara Citra hanya membawa kue yang ia buat sendiri. Nando pun tak bisa menahan diri untuk menyinggung Citra, membuat Hendra menjatuhkan kue itu dan menendangnya hingga rusak. Hendra pun mulai merendahkan Citra, yang akhirnya tak bisa menahan air mata dan mulai menangis. Di sisi lain, Louis sudah sampai di lokasi acara. Pengawal yang melihat Louis mengira dia adalah Hendra, jadi dengan mudah ia bisa memasuki gedung, bahkan pengawal tersebut mengantarkannya langsung ke dalam. Sementara itu, di pesta, seseorang sempat mengatakan bahwa mereka akan menghadiahi sebuah pemain piano. Namun kabar buruk datang bahwa musisi tersebut tak bisa hadir. Citra yang mendengar itu, kemudian menawarkan diri untuk memainkan piano, meskipun awalnya orang-orang meremehkan dirinya. Nando pun menolak tawarannya, karena dia tidak pernah membiarkan siapapun memainkan piano di depannya, kecuali Widya. Namun Citra tetap maju dan mulai memainkan piano. Nada yang ia mainkan adalah nada yang pernah ia mainkan sejak kecil, dan hal itu membuat Nando mulai menduga-duga, apakah Citra adalah Widya yang sudah lama ia cari. Setelah Citra selesai bermain, beberapa orang mulai menghampirinya. Namun Siska diam-diam memberi kode kepada seorang pelayan untuk memberikan minuman kepada Citra, yang sudah diberi obat. Citra awalnya menolak, tetapi pelayan itu mengatakan bahwa itu adalah anggur yang disiapkan oleh Hendra, sehingga Citra akhirnya meminumnya. Tak lama setelah itu, Citra mulai merasa pusing, dan pelayan tersebut mengantarnya ke sebuah kamar. Ketika Citra terjatuh dan ambruk, pelayan itu dengan cepat mengirimkan pesan menggunakan ponsel Citra. Tak lama kemudian, Mike, pria yang sebelumnya mendekati Citra, datang dan terus memaksanya. Citra berusaha meronta, namun tak bisa melawan. Di sisi lain, Nando yang mencari Citra, diberitahu oleh pelayan bahwa ia pergi ke kamar Mike. Nando langsung bergegas ke sana dan menghampiri Mike dengan kemarahan. Tanpa pikir panjang, Nando memukul Mike, lalu langsung memarahi Citra. Citra mencoba menjelaskan, namun Mike malah mengatakan bahwa ia dikirimi pesan oleh Citra. Nando memeriksa ponsel Citra dan menemukan bukti bahwa memang benar Citra yang mengirim pesan itu. Akhirnya, Nando mengusir semua orang dari ruangan dan mengurung Citra. Setelah itu, Nando pergi ke ruangan lain dan memberitahukan Hendra bahwa Siska akan segera menjadi ibunya. Namun Hendra tampak tidak merespon. Citra yang masih terkurung, berusaha mencari jalan keluar. Ia kemudian mendekati Siska dan memohon agar Siska membebaskannya. Namun Siska justru meminta Citra untuk berlutut. Setelah Citra melakukannya, Siska malah tertawa dan mengatakan bahwa ia tidak bisa mengabulkan permohonan Citra. Mendengar itu, Citra pun marah. Di sisi lain, Hendra menangis, memegang sebuah puzzle miliknya, meluapkan perasaannya yang tidak menyukai Siska, namun terpaksa menerima karena khawatir pada ayahnya. Di kamar, Citra masih terkurung dan mulai menggedor-gedor pintu. Tiba-tiba, Louis datang dan membebaskannya. Louis yang melihat Citra yang marah dan ditindas, mengajaknya untuk balas dendam. Tak lama setelah itu, Hendra datang. Louis dan Hendra yang melihat wajah mereka yang mirip, merasa bingung. Karena tak mungkin berbohong lagi, Citra akhirnya mengaku bahwa dia adalah ibu kandung Hendra, dan mengatakan bahwa mereka adalah saudara kembar. Mendengar pengakuan itu, Hendra pun teringat perlakuan buruknya terhadap Citra selama ini dan akhirnya meminta maaf. Hendra pun bertanya mengapa Citra meninggalkannya, dan Citra menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman besar antara dirinya dan Nando yang sulit dijelaskan. Citra juga menceritakan bahwa Lia dan mereka adalah kembar tiga. Kini, mereka berencana untuk menggagalkan rencana pernikahan Nando dengan Siska. Louis dengan keahliannya, mulai meretas dan mencari bukti-bukti yang bisa membongkar rencana Siska. Di sisi lain, Nando, yang sedang menggandeng tangan Siska, berniat mengumumkan pernikahannya. Tiba-tiba, Citra datang bersama Hendra, dan Hendra menentang keputusan ayahnya tersebut. Nando langsung menuduh Citra yang mempengaruhi Hendra, bahkan berencana memukul Citra, tapi Hendra langsung mencegahnya. Hendra pun segera menghubungi Louis dan meminta agar bukti-bukti yang ada segera ditunjukkan, membuat Nando terkejut dan marah. Nando pun langsung mengusir Siska dari situasi itu. Setelah itu, Nando meminta maaf kepada Citra, namun Hendra tetap meminta agar Citra menjadi ibunya,
meskipun Nando menolaknya. Kemudian Louis meminta Hendra untuk berusaha lebih manja kepada ayahnya, namun Hendra mengaku sulit untuk melakukannya. Akhirnya, mereka bertukar peran. Louis yang kini mengenakan pakaian Hendra, mendekati Nando yang sedang bersama Citra. Dengan gaya yang imut dan persis seperti yang Widya lakukan, Louis berusaha membujuk ayahnya agar mengizinkan Citra tetap bekerja. Nando terkejut dan bertanya, tetapi Louis mengaku hanya melakukan gerakan random. Akhirnya, Nando mengizinkan Citra tetap bekerja. Keesokan harinya, Citra pergi ke rumah Nando untuk bekerja, dan Louis mengikuti untuk melanjutkan rencananya bersama Hendra. Setelah diam-diam bertukar peran lagi, Louis, yang kini mengenakan pakaian Hendra, meminta Citra untuk memasak. Nando yang merasa ada yang aneh dengan Citra, memerintahkan seseorang untuk menyelidiki latar belakangnya. Di rumah, Nando menerima telepon yang memberitahukan bahwa penyelidikan tentang Citra telah selesai. Nando meminta detail laporan, namun yang ditemukan hanya gambar Citra saat sudah menikah. Tiba-tiba, Citra dan Hendra pulang. Hendra meminta Citra untuk memasak, dan mereka berdua pergi ke dapur. Setelah itu, di kamar Hendra, ia sedang menelepon Louis. Tiba-tiba, Nando datang dan meminta Hendra untuk kembali menjalani tes psikologi. Louis yang mendengar itu langsung menawarkan bantuan, tetapi setelah diperiksa, dokter malah memvonis Hendra mengidap skizofrenia. Keterangan dokter itu membuat Nando semakin cemas dan akhirnya menyalahkan Citra. Ditambah lagi ternyata Hendra telah mengetahui bahwa Citra adalah ibunya. Nando kemudian mendekati Citra yang sedang berada di dapur dan meminta Citra untuk meninggalkan Hendra, karena ia menganggap Citra sebagai penyebab Hendra mengidap skizofrenia. Citra menolak. Namun Nando terus memaksa, hingga tiba-tiba Hendra datang dan mencegah Nando mengusir Citra. Hendra akhirnya menelepon Louis dan memintanya datang untuk membuktikan bahwa ia tidak mengidap skizofrenia. Mendengar itu, Louis langsung bergegas ke rumah Nando. Namun di jalan, ia malah ditangkap dan diculik oleh seseorang. Di kediaman Nando, Nando menerima telepon dari penculik, tapi ia tidak menghiraukannya. Citra yang mendengar nomor telepon itu, langsung melaporkan pada Nando bahwa itu adalah nomor Louis. Citra dan Hendra meminta Nando untuk menyelamatkan Louis, tetapi Nando malah menghubungi polisi dan menganggapnya sepele. Citra yang marah menampar Nando, lalu menjelaskan bahwa Louis adalah juga anak Nando. Awalnya Nando tidak percaya, tapi setelah Hendra mengatakan bahwa ia melihat Louis sangat mirip dengan Nando, barulah Nando kembali menghubungi penculik tersebut. Kemudian Nando terbaring di rumah sakit akibat bertindak ceroboh saat menyelamatkan Louis, yang membuat dirinya terluka. Louis kemudian meminta Nando untuk membiarkan Citra tinggal bersama mereka. Namun Nando menolak dan tetap beralasan bahwa kehadiran Citra menyebabkan Hendra menjadi skizofrenia. Louis lalu menjelaskan bahwa Hendra tidak skizofrenia, karena sebelumnya ia membantu Hendra mengerjakan soal dan mereka sempat bertukar peran. Hal itu membuat Nando terkejut, dan Citra menyarankan agar Hendra kembali menjalani tes psikologi. Louis kemudian meminta Nando untuk meminta maaf pada Citra. Awalnya, Nando menolak, namun setelah terus dibujuk, akhirnya ia menurut dan meminta maaf pada Citra. Louis kembali meminta Nando untuk mengizinkan Citra tinggal bersama mereka, dan akhirnya Nando setuju. Keesokan harinya, Citra membawa Lia ke rumah Nando. Setelah mereka masuk, Hendra memberikan hadiah untuk Lia, dan Nando menghampiri mereka. Nando mengatakan bahwa mereka boleh tinggal di gudang. Ia juga mengatakan bahwa Louis akan disekolahkan di TK yang sama dengan Hendra. Lia pun menginginkan hal itu, namun Nando menjelaskan tentang biaya-biaya di TK tersebut, yang membuat Citra bingung. Nando kemudian meminta Lia untuk membujuk Citra agar memohon padanya, tapi Lia marah dan lari. Citra pun mengejarnya dan menjelaskan bahwa Nando belum mengetahui siapa sebenarnya Lia, yang merupakan anak kandung Nando. Citra juga menjelaskan bahwa jika Nando mengetahui hal itu, Lia mungkin akan dipisahkan darinya. Setelah itu, Citra duduk di sofa, dan Nando mendekatinya. Citra kemudian memberitahu bahwa ia akan bekerja di grup Lingga dan mengaku bisa meretas, yang membuat Nando penasaran. Ia pun meminta pembuktian, dan Citra menunjukkan keahliannya, sehingga Nando akhirnya menerima Citra untuk bekerja di sana. Bawahan Nando melaporkan bahwa hasil penyelidikannya menunjukkan bahwa di luar negeri, Citra tak pernah dekat dengan pria lain. Selanjutnya, Citra yang masih bersama Louis,
terus menyelidiki siapa yang membeli villa keluarga Fajar. Louis memberitahunya bahwa yang membeli villa itu adalah Nando. Citra pun pergi ke villa tersebut. Namun setibanya di sana, ia dihentikan oleh bawahan Nando. Citra kemudian mulai menanyakan beberapa hal tentang pemilik villa sebelumnya, dan bawahan itu memberitahu bahwa pemilik villa sebelumnya berasal dari keluarga Fajar dan telah meninggal. Mendengar itu, Citra terkejut dan langsung pergi, tanpa sengaja menjatuhkan lukisannya. Setelah Citra pergi, Siska datang, menemukan lukisan itu, dan memungutnya. Kebetulan, Nando melihat Siska yang memegang lukisan tersebut dan mengira bahwa Siska adalah Widya. Siska yang sepertinya sudah mendapat informasi tentang Widya, berakting dan berpura-pura menjadi Widya. Nando yang terpikat, akhirnya memeluk Siska dan mengatakan bahwa ia akan menikahinya. Setibanya di rumah, Nando mengumumkan kabar tersebut, yang membuat Citra marah, karena Siska sebelumnya pernah berbuat jahat padanya. Namun Nando tetap terpikat dan mengabaikan penolakan Hendra terhadap keputusan tersebut. Nando tetap tidak menghiraukannya, dan akhirnya, Nando mengusir Citra dari rumah. Keesokan harinya, Nando dan Siska akan melangsungkan pernikahan. Namun Hendra diam-diam pergi ke kamar Citra, dan memberitahu bahwa ia dan Louis akan ikut pergi bersama Citra dan Lia. Mereka hanya menunggu Louis yang masih dalam perjalanan. Hendra juga mengungkapkan bahwa ia akan membiarkan ayahnya bersama Siska, yang ternyata adalah Widya, wanita yang Nando tunggu selama 20 tahun. Pernyataan itu membuat Citra terkejut, sebagai Widya yang sebenarnya. Hendra pun menceritakan semua, termasuk lukisan pemberian Widya yang disimpan Nando di kamarnya. Citra mulai bingung, mengenang cinta masa kecilnya yang penuh pertanyaan dan perlakuan buruk dari Nando. Dengan perasaan campur aduk, Citra akhirnya mengikhlaskan Nando untuk menikahi Siska, meskipun hatinya masih terluka. Citra memutuskan untuk melangkah maju, meninggalkan masa lalu dan memilih kebahagiaan dirinya bersama anak-anaknya. Dan dengan begitu, film pun tamat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan teman-teman tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jika teman-teman mempunyai rekomendasi film selanjutnya untuk kita bahas, silakan kalian tinggalkan jejak berupa komentar. Bye-bye.